Nah, di sini steker kipas anginnya saya akan colokin saja ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat di speed saklar nomor 2. Sini stekernya saya akan colokin. Nah, lihat teman-teman, dinamo kipas angin ini sudah berputar sangat bagus kencang. Artinya apa? Artinya masalah beres, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki kipas angin meja Cosmos mati total. Di sini bisa teman-teman perhatikan kipas angin ini, kipas angin Cosmos meja ya teman, yang 7 in. Di sini problemnya kipas angin meja Cosmos ini mati total, tidak mau berputar atau tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, di sini sebelum steker kipas angin ini dicolokin, teman-teman bisa mengetahui dari apometer bahwa kipas angin ini mati total, tidak mau berputar ya teman. Di sini untuk langkah pertama saya akan krosetkan terlebih dahulu jarum manipul pada layar apometernya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Di sini untuk mengetahui bahwa kipas angin mati total, kita bisa mengetahui dengan mengukur jalur kelistrikan pada kipas angin ini melalui steker ya teman. Di sini caranya, di sini saya sudah setel pada buzzer untuk mengukur jalur kelistrikan pada kipas angin Cosmos ini. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan klosetkan ya teman-teman. Di sana layar apometernya terbaca, dan di sini apabila teman-teman ingin mengukur jalur kipas anginnya dari steker kipas angin ini dapat terlihat atau terbaca ya teman, ketika teman-teman menekan saklar pada kipas angin Cosmosnya ini. Di sini apabila dia terukur terbaca, maka layar apometer di sana menunjukkan angka-angkanya. Namun apabila di sini tidak terbaca, maka dipastikan kipas angin atau dinamo kipas angin Cosmos ini mati total. Nah, ini di sini saya akan tempelkan ya teman. Nah, di sini tidak terbaca di speed nomor 1, dan di sini saya akan pindahkan di speed nomor 2. Nah, ini pun tidak terbaca ya teman. Dan ketika saya korsletkan di sini, nah ini terbaca, namun ketika stekernya saya pindahkan di speed 1 maupun speed 2, layar pada apometernya tidak terbaca ya teman. Oke teman-teman, di sini langsung saja saya akan mencoba mencolokan steker kipas angin Cosmosnya. Ini bisa teman-teman lihat di sini ada listriknya ya teman-teman. Nah, ini ada listriknya, dan ketika speed saklar pada dinamo kipas angin Cosmos meja di sini saya tekan di speed 1, daun kipasnya di sini tidak mau berputar, dan ini pun di speed 2 tidak mau berputar ya teman. Di sini kita pastikan terlebih dahulu apakah di sini daun kipas pada kipas angin Cosmosnya berat ataupun macet. Kita buka terlebih dahulu teralis pelindung dinamo kipas angin Cosmosnya. Nah, ini sudah terbuka ya teman, teralis pelindung daun kipas anginnya. Nah, di sini untuk daun kipas angin Cosmos meja di sini dia sudah di speed 2, speed yang paling kencang, namun daun kipas anginnya di sini tidak mau berputar ya teman. Oke teman-teman, nanti untuk melakukan atau memperbaiki kipas angin Cosmos meja tidak mau berputar, pastikan terlebih dahulu as rotor maupun daun kipas angin di sini berputar lancar ya teman, tidak macet. Apabila macet, maka teman-teman harus memperbaiki dan mengatasi dinamo kipas angin yang macet terlebih dahulu. Namun di sini karena kipas anginnya mati total, tidak ada tanda kehidupan, nanti di sini cara memperbaikinya teman-teman bisa simak videonya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, di sini untuk langkah pertama steker kipas angin meja Cosmosnya saya akan cabut terlebih dahulu. Nah, ini kita buka saja ya teman, daun kipas anginnya kita tarik ke atas, kita tarik ke depan. Nah, ini sudah bisa terbuka. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada bagian daun kipasnya kotor. Oke teman-teman, di sini ada 2 baut yang kita harus buka terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat. Perhatikan pada bagian rumah dinamo kipas anginnya pun di sini kotor, banyak debunya. Nah, ini ada bautnya, kita lepaskan terlebih dahulu.
Nah, ini juga ada baut ya teman. Di sini kita buka bautnya. Nah, ini sudah terbuka ya teman. Di sini apabila spool maupun dinamo kipas anginnya kotor, teman-teman harus membersihkan bagian as rotor maupun bosing dinamo kipas anginnya yang kotor berkarat. Nanti di sini setelah kita perbaikin, saya akan membersihkan bagian spool maupun dinamo kipas angin dan bosing dan as rotor dinamo kipas angin yang kotor berkarat ini terlebih dahulu ya teman. Dan di sini ada baut swing, kita buka terlebih dahulu bautnya. Nah, ini sudah terbuka. Di sini untuk memperbaiki dinamo kipas angin mati total. Nanti bagian gearbox swing ini saya akan buka terlebih dahulu ya teman, agar kenapa? Agar leluasa. Dan di sini saya akan buka terlebih dahulu baut pada gearbox swing dan spool dinamo kipas angin ini terlebih dahulu. Nah, ini gearbox swingnya sudah terbuka ya teman. Di sini apabila teman-teman ingin memperbaikinya, di sini ada pelindung lilitan atau kumparan dinamo kipas anginnya, kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman harus buka pelindung lilitan atau kumparan dinamo kipas anginnya. Ini ada solatip atau pembungkus ya teman. Di sini kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbuka. Oke, teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat, perhatikan apabila teman-teman ingin melakukan memperbaiki kipas angin yang mana mati total. Di sini ada jalur fuse dinamo kipas angin, Cosmos, meja ya teman-teman. Di sini nanti apabila teman-teman ingin memperbaikinya, teman-teman bisa mengukur terlebih dahulu jalur fuse ini maupun dengan cara mengganti fuse dinamo ini, maupun dengan cara melangsungkan jalur fuse ini tanpa fuse ya teman. Dan di sini perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi dari fuse dinamo kipas angin ini sebagai penahan atau pelindung apabila pemakaian ataupun dinamo kipas angin ini panas berlebihan, maka otomatis fuse pada dinamo kipas angin ini akan putus. Dan inilah penyebab dinamo kipas angin mati total, tidak ada tanda-tanda kehidupan karena fuse pada dinamo kipas angin ini sering putus ya teman. Oke teman-teman, apabila teman-teman sudah membeli fuse dinamo kipas angin, maka langsung saja menggantinya. Dan di sini apabila nanti saya ada, saya akan mengganti ya teman. Apabila saya tidak ada, saya akan melangsungkannya. Di sini saya akan membuka fuse ini terlebih dahulu. Dan perlu teman-teman perhatikan untuk membuka lilitan atau kumparan fuse dinamo kipas angin ini agar hati-hati ya teman, karena sering sekali bagian sambungan pada lilitan dan jalur speednya di sini sudah rapuh, kering dan gosong. Makanya di sini untuk melepasnya teman-teman agar hati-hati karena sering lengket dan kering ya teman. Takutnya teman-teman tidak hati-hati, bagian lilitan kumparan yang lain ikut putus. Di sini saya akan membuka terlebih dahulu fuse ini dengan hati-hati. Di sini kita buka saja ya teman-teman. Di sini satu jalurnya bisa teman lihat. Di sini jalur fuse-nya seperti ini ya teman. Di sini pada bagian fuse kuarannya disambungkan pada lilitan maupun kumparan dinamo kipas anginnya yang terhubung pada speed 1 dan speed 2. Di sini nanti saya akan potong saja ya teman pembungkus pelindung fuse ini. Nah, di sini saya sudah potong ya teman. Di sini bisa teman lihat. Di sini saya sudah potong. Di sini saya akan lilit saja ya teman. Di sini fuse-nya ini di sini saya akan lilit saja. Namun teman-teman di sini harus perhatikan yang mana di sini ada selembar lilitannya yang teman-teman harus hati-hati. Di sini saya akan menggunakan kabel tembaga ini ya teman. Di sini saya akan langsungkan saja jalur fuse-nya.
Nanti di sini saya akan sambung. Oke teman-teman, di sini pada jalur fuse-nya saya lilitkan tembaga ya teman-teman. Di sini saya tidak mengganti fuse ini karena saya tidak ada stok, makanya di sini saya lilitkan pada bagian fuse yang putusnya ini. Dan ini masih tersambung ya teman-teman, jalur fuse yang serat ini. Sini bisa teman-teman lihat masih tersambung. Sini saya akan bungkus kembali fuse dinamo kipas anginnya ini. Nanti setelah kita sambung atau langsungkan jalur fuse-nya ini, nah ini seperti ini ya teman-teman. Di sini fuse-nya saya lilitkan bagian tembaga maupun seperti ini ya teman. Nah ini kabel tembaganya di sini saya lilitkan. Sini saya akan rapikan kembali, saya akan pasang pembungkusnya. Nah teman-teman, di sini saya sudah sambung langsung fuse dinamo kipas angin ini dengan kawat tembaga ya teman. Nanti di sini saya akan rapikan kembali pembungkus atau pelindung kumparan dinamo kipas angin ini. Di sini caranya kita lindungi, kita amankan terlebih dahulu. Setelah nanti di sini kita lindungin, di sini saya akan gunakan tali tis ini ya teman. Di sini saya akan bungkus terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah rapikan dan di sini saya sudah kasih tali tis lagi ya teman, agar bagian lilitan kumparan yang tadi kita sambung jalur fuse-nya di sini kembali kencang. Dan nanti di sini sebelum pada bagian rangkaian rumah dinamo kipas anginnya saya pasang, di sini saya akan ukur terlebih dahulu dengan layar apometer ya teman, apakah jalur fuse pada dinamo kipas angin ini sudah terukur dan terbaca. Di sini kembali saya akan menggunakan alat apometer ya teman. Di sini saya akan ukur terlebih dahulu apakah benar jalur fuse yang pada dinamo kipas anginnya putus. Nah di sini bisa teman-teman lihat ketika jarum apometer saya kosletkan, di sini terbaca ya teman. Dan untuk jalur saklar di sini sudah di speed 2 ya teman, saya akan tempelkan pada speed 2 nya. Sini kita lihat apakah layar apometernya sudah terbaca. Nah lihat teman-teman, layar pada apometer menunjukkan angka-angkanya, artinya jalur fuse pada dinamo kipas angin ini yang putus. Dan setelah di sini kita perbaikin, maka masalahnya beres. Nah ini saya akan pindahkan di speed nomor 1 ya teman. Sini speed 1, kemudian di sini saya akan ukur kembali di jalur speed 1. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan rapikan kembali dan saya akan mencoba menggunakan baling-baling atau daun kipas angin ini ya teman. Di sini saya akan pasang kembali rumah dinamo kipas anginnya. Namun di sini nanti saya akan bersihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini daun kipasnya saya sudah pasang untuk mencoba kita lihat apakah putaran dinamo kipas angin ini sudah berputar dengan baik dan normal. Di sini steker kipas anginnya saya akan colokin ya teman-teman. Kemudian speed saklar di sini pada speed 1 saya akan tekan. Nah ini bisa teman-teman lihat di sini daun kipasnya sudah berputar sangat bagus dan kencang. Nah di sini saya pindahkan di speed 2, sudah bagus berputar sangat kencang ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki kipas angin Cosmos Meja 7 in tidak mau berputar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, juga subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.